Kalau kita petani, kita pekebun, ya, maka kita akan tahu. Misalnya seorang petani, seorang peladang, seorang pekebun, ya, lagi nanam sesuatu. Contohnya aja nanam jeruk atau nanam pepaya. Nah, maka masing-masing petani itu harus tahu. Nggak mungkin seorang petani, ya, seorang peladang nanam jeruk, tapi dia marah-marah. Ini 3 bulan ditanam, kenapa kok tidak tumbuh? Ternyata dia pikir nanam jeruk itu bisa pakai waktunya panen jagung yang cuma 3 bulan. Ngerti nggak ilustrasi itu? Nah, kiranya hari ini semua kita menyadari bahwa dalam hidup kita segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, kita tidak boleh seenak kita sendiri menuntut yang bukan waktunya. Nah, maka itu banyak kesalahan yang terjadi dalam hidup kita. Maaf, kalau tadi Pak Ramon berkata ada 3 macam keberuntungan. Nah, saya nggak bahas 3-tiganya, satu saja. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ya, ada kegagalan. Ampuni saya Tuhan, ampuni kami semua. Ada kegagalan karena kebodohan kita. Ya, ada kegagalan, ada masalah dalam hidup karena kebodohan kita. Contoh, nah, yang mau memutuskan untuk pinjam ke pinjaman online dalam nama Yesus, batalkan. Lebih baik saudara kelaparan, nggak usah makan, daripada saudara terlibat pinjaman online. Saya marah kepada orang-orang saya kenal. Kalau kepepet lalu cari pinjaman online, itu setan betul, itu jahat. Pernah satu kali, jangan marah ya, saudara kan kenal sikap saya. Jengkel betul. Saya bilang lapar itu nggak mati. Kok nggak ada yang ngamen ya? Lapar itu nggak mati, kelaparan nggak mati. Percayalah. Amin, amin. Amin ya. Jadi tunggu Tuhan. Tapi ada yang ngotot. Dia sana lapar, sini lapar, nggak bisa makan. Saya jengkel sekali karena dia ngotot. Sudah gigit pintu sana. Supaya diam, kamu nggak ngomel terus. Maaf, jangan marah. Nah, yang sudah terlibat pinjaman online, dengar, jangan berhutang untuk bayar hutang. Itu kegoblokan yang double-double. Dengar baik-baik. Jangan pernah hutang dibayar pakai hutang lagi. Bertobat. Nah, saya ngajarkan kepada orang-orang yang terlibat pinjaman online, jangan hutang lagi. Serahkan aja ke polisi. Mau ditangkap, mau apa, silakan. Nggak ada hukum. Justru mereka melanggar hukum negara. Karena pinjaman online itu hampir semuanya itu ilegal. Melawan hukum. Jadi nggak usah takut. Ya, maka itu yang belum, stop. Jangan mikir ke situ. Ya, jangan semakin menambah luka lama. Ya, hutang dibayar hutang itu lukanya makin dalam. Terima kasih dari Martapura. Nah, dari semua ini, tema yang Tuhan pilihkan lewat Pak Ramon hari ini buat kita, belajar hidup, mempercayai Papa sepenuhnya. Maka kalau saudara dan saya bisa belajar mempercayai Papa dalam segala hal, hidup ini akan luar biasa. Maka Pengkhotbah 3:11 jadi bagian kita. Segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Nyanyi huruf kecil, bukan waktu Tuhan. Tapi waktu apa yang kita sedang alami. Jadi kalau saudara nanam duren, biji duren itu minimal 7 tahun. Baru bisa buah pertama. Ya sabar. Jangan tergesa-gesa memaksa Tuhan untuk mempercepat. Tidak bisa.
Bagaimana waktu durian mau dipercepat pakai waktunya apa? Jagung misalnya, apalagi tomat, ya nggak mungkin bisa. Nah, apa bedanya Tuhan dengan Papa? Ini yang kita harus tahu. Sebelum kita bisa belajar hidup untuk berharap penuh kepada Tuhan, maka kita harus kenal bedanya Tuhan dengan Bapa. Beda sekali. Tiap kali kita menyebut nama Tuhan, langsung yang keluar itu, dalam bayangan kita, dalam imajinasi kita, ada pribadi yang super suci, super kuasa, super hebat. Betul, karena itu Tuhan. Dan begitu kita mendengar kata Tuhan atau mengucapkan kata Tuhan, maka yang muncul itu peraturan, hukum, undang-undang, awas, jangan, harus. Itu konsep Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini. Ingat ya, Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang mengenalkan Tuhan itu sebagai ayah, papa, bapak, dedi, romo. Hanya Tuhan Yesus. Mengapa dia merevolusi itu? Maka itu sebelum kita mengenal dia sebagai Tuhan, ayo kita mengenal dia sebagai Papa. Sama seperti anak-anak kita, termasuk kita sebagai anak-anak saudara, sampai hari ini. Satu-satunya hal yang bisa membuktikan kita ini anaknya siapa, secara fakta genetika, itu cuma satu tes. Namanya tes keayahan atau tes DNA. Baru kita bisa tahu siapa orang tua kandung kita. Nah tapi kan nggak mungkin semua kita dites dulu baru tahu. Buang-buang waktu. Nah lalu muncul pertanyaan. Tapi kok bisa ya kita ngakui dua orang itu papa mamaku? Dari mana? Maaf. Modal mirip wajah. Wajah anak-anak ada mirip papanya, mirip mamanya. Maaf ya, tapi tolong setelah ini, baik yang di warga binaan maupun kita yang di luar, terus jangan telepon atau WhatsApp atau tanya papa mama kita, saya ini betul nggak anaknya bapak ibu? Jangan, itu menyakiti. Nah terus ya gimana? Kok kita bisa tahu itu papa mamaku? Jawabannya kasih yang kita dapat dari dua orang itu. Cukup. Nggak usah ngecek, nggak usah ngetes. Apakah aku ini anak kandung atau tidak? Nggak usah. Percaya saja. Wah itu luar biasa kalau kita bisa hidup di dalam fakta seperti itu. Maka itu di Alkitab banyak sekali menuliskan, aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Bayangkan, ini luar biasa. Maka itu ayo, mulai hari ini, jangan bilang tentang Tuhan dulu, tapi rasakan dan kenali, dia itu Papa yang luar biasa. Nah maka itu ketika setan tahu ayat itu bahwa pencipta alam semesta mengenalkan dirinya kepada manusia lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, dia adalah Papa. Maka setan merusak hampir semua ayah, hampir semua papa di dunia. Dengan cara apa? Melukai anak-anaknya. Saudara,
Hari ini kalau ada di antara kita yang mendengar ini belum bisa dipulihkan tentang masa kecil kita terhadap ayah kita. Ya, hari ini kasih Papa Surgawi melimpah untuk semua kita. Ampuni papamu. Mungkin kalau saya nggak berkata pasti, waktu ayah saudara masih kecil, kakek saudara melakukan hal yang tidak baik kepada ayahmu. Dan ketika ayahmu mulai menikah dan punya anak saudara, hatinya belum sembuh. Apa yang dialami waktu ayahmu masih kecil dari kakekmu, tanpa ayah sadari dia lakukan itu kepada anak-anaknya. Maka itu lingkaran setan, rantai setan harus diputuskan. Supaya tidak ada lagi penderitaan di dunia. Nah, jadi sebelum kita bisa mempercayai Tuhan secara utuh, maka semua kita harus mengenal Tuhan itu Papa. Tuhan itu Ayah yang luar biasa. Itu sebabnya dalam hidup ini, ayo semua kita yang belum pernah merasakan kasih sayang Papa, hari ini kita alami itu. Saya pernah memberi kesaksian, ya. Saya pernah memberi kesaksian beberapa waktu yang lalu. Ada satu keluarga yang masih muda yang saya kenal di Belanda. Ya, keluarga ini mengasihi Tuhan luar biasa. Sangat suka mendengar firman Tuhan. Nah, saudara, suatu hari mereka pindah ke daerah baru. Nah, dan keluarga ini, khususnya istri, sangat ramah dengan semua orang. Waktu mereka baru pindah ke daerah baru itu, maka tetangga 3 rumah sebelah kanan, 3 rumah sebelah kiri, dan yang di belakang dan di depan, dia datangi. Ya untuk memperkenalkan diri. Ya mereka bawa bunga, bawa sesuatu lah. Nah dari semua tetangga itu, ada satu tetangga orang India. Yang sangat taat pada agama Hindunya. Nah mereka sering jogging pagi. Jalan, apalagi kalau akhir minggu. Nah terus antar anak mereka sering saling main ke rumahnya. Udah akrab lah begitu. Nah lama-lama keluarga Hindu ini melihat kehidupan orang yang saya kenal ini begitu taat, begitu mengenal Tuhan. Ya pokoknya dalam hidup mereka tahu lah. Sampai suatu hari, kepala keluarga orang India ini bertanya, kamu yakin dengan agamamu, dengan Tuhanmu? Oh iya, aku sangat percaya. Dan bukan karena aku beragama Kristen, tapi aku tahu dia itu Tuhan yang baik, Papa yang setia. Lalu dia cerita secara materi, ini keluarga India itu kaya sekali, tapi hatinya kosong. Sering kali dia itu merasa hampa dalam hidup padahal uangnya banyak. Sampai dia belajar semua agama. Sampai dia bilang, waktu saya ketemu akhirnya, coba Pak Daniel tanya agama apa saja. Saya bisa jawab. Saya pikir ini orang hebat. Semua agama, bahkan agama-agama yang saya nggak pernah dengar, dia pelajari. Karena saya mencari sesuatu yang nggak bisa memuaskan saya. Nah, karena dia cerita seperti itu kepada saudara saya ini, kalau gitu saya nggak bisa jawab. Tunggu ya. Nah, orang ini manggil saya Om. Nanti Om saya kalau datang dari Indonesia, saya akan ajak ke sini. Oh, jadi kamu dibimbing, ya mentor. Iya. Saudara, akhirnya suatu saat saya tiba di Belanda. Nah, seperti janjinya dia kepada orang India itu, maka saya diajak ke rumahnya. Pas hari itu mereka juga bisa. Ya, saya main ke rumahnya. Nah, lagi ngomong-ngomong itu saya juga kagum. Ini orang belajar tentang agama karena ingin mencari Tuhan.
Saudara, setelah panjang lebar dia cerita, baru saya masuk. Oke, sekarang saya mau ceritakan. Oh, ini di Facebook saya ada komen. Benar itu, saya dipulihkan, sudah dipulihkan dengan hubungan saya dengan papa saya. Puji Tuhan, hal itu terjadi. Saudara, saya tuh ngomongnya sederhana sekali kepada keluarga Hindu ini. Enggak menggubu-gubu, tidak. Saya cuma mengatakan hal sepele. Saya panggil namanya, karena kalau di Eropa enggak ada panggil bapak, ibu, enggak, nama saja. Nah, selama ini saudara mencari Tuhan di dalam agama, enggak akan ketemu. Loh, dia kaget. Jadi, di mana cari Tuhan? Saya cuma ngomong sederhana, saudara. Sederhana, seperti yang saudara sering dengar. Mencari Tuhan itu ada di dalam rumah, dalam keluarga. Dan kehadiran Tuhan itu diwujud nyatakan lewat kehadiran hidup seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, kan biasa saya ngomong seperti itu. Saudara, semua kami yang di rumah itu kaget. Tiba-tiba dari duduk, dia bukan pukul ya, pokoknya dia brek, ya, tangannya ke meja. Terus dia berdiri, semua kaget, termasuk saya. Aduh, kena apa ini? Begitu dia berdiri, dia ulurkan tangannya, ingin jabat tangan saya. Ya, saya ulurkan tangan saya juga, karena dia ngajukan tangannya. Dia perkes, kata perkes ya, dia pegang tangan saya kuat-kuat. Ini yang saya cari. Ternyata begitu sederhananya menemukan Tuhan dalam hidup seorang ayah. Dan gak peduli ayah itu agama apa. Pokoknya Pak, Tuhan pencipta alam semesta mewakilkan dirinya di hidup seorang ayah. Saudara, perhatikan ini. Maka itu konsep ini kita harus tahu. Pernah berapa waktu yang lalu ya, di Surabaya tertangkap, saya lupa itu penjahat yang pokoknya sudah membunuh, tiap kali merampok dia pasti membunuh. Nah, ketika dia ditangkap, saudara, anaknya yang umur 8 tahun, aduh saya lupa siapa namanya ya, ini saya ingat-ingat. Ketika anaknya umur 8 tahun yang melihat bapaknya ditangkap, dia nangis, saudara. Wah, dimasukkan di acara TV itu, nangis. Nah, apa yang saya pelajari? Luar biasa. Memang orang ini penjahat, perampok, sadis, membunuh. Betul. Tapi buat anaknya, ini kan bapaknya, pahlawannya, jagoannya. Di benak anak itu nggak ada bayangan bapaknya itu penjahat, perampok, sadis, nggak ada. Pokoknya itu bapakku. Nangis, saudara. Nah, di situ saya belajar. Akhirnya orang ini duduk setelah dia jabat tangan saya agak lama. Lalu dia bilang kalimat sederhana sekali. Ayah kami itu ayah yang sangat baik. Tidak pernah dia marah kepada ibu, nggak pernah marah kepada anak-anaknya. Tapi dia jarang pulang ke rumah karena dia kerja terus merantau. Maka itu mereka jadi keluarga kaya. Saya kehilangan figur ayah. Walaupun dia tidak pernah melukai kami. Saya kehilangan. Tapi hari ini saya baru ngerti. Kalau gitu kenapa saya capek-capek? Oh ya, Martapura, Tuhan memberkati ya. Kenapa saya capek-capek mencari Tuhan di banyak agama? Ternyata Tuhan ada dalam hidup seorang ayah. Saudara, ini bukan agama. Kekristenan bukan agama. Nah, maka itu buat anak-anak ya. Bukan soal rumahnya, bukan. Tapi kehadiran Papa. Itu segala-galanya. Saya punya teman juga ya di Amerika.
kaya raya, kaya raya. Ternyata ada kesalahan dalam bisnis dengan partner mereka. Habis. Dalam sekejap habis. Rumah besar, kami sering nginap di rumah mereka. Ada kolam renang, tingkat 2, ada ruang khusus untuk musik, ada ruang khusus untuk karaoke, ada tempat untuk gym, olahraga. Wah, pokoknya orang kaya. Aduh, tiba-tiba habis, rumah dijual. Dan waktu itu kami ada di rumah mereka. Anaknya 3, masih kecil-kecil. Terus sambil kami makan, karena kami dekat, keluarga ini cukup akrab. Sambil makan, si papa bilang kepada anak-anak, minggu depan kita pindah ke apartemennya, kecil, cuma 3 kamar. Bayangkan dari rumah 8 kamar, lantai 2, ada kolam renang semua, tinggal 3 kamar. Saya juga mikir, lu barang-barangnya sebanyak ini mau taruh mana? Apartemen. Kalian tahu nggak apartemen itu apa? Anak itu tanya, oh ya tahu, kecil, ya tahu, nggak ada ruang bermain. Nah, terus yang pertama kan ada taman di dekat apartemen. Memang biasanya di Amerika selalu kalau ada apartemen selalu taman. Ya kalau zamannya Ahok jadi gubernur DKI dulu ada RPTRA ya saya lupa, istilah ruang bermain untuk anak-anak. Ini anak yang besar bisa jauh gak apa-apa. Karena ada teman, ada taman bermain. Terus itu betul-betul. Mereka serentak berkata, kami gak panik, gak pusing mau pindah kemana saja. Asal ada papa mama. Wih, saya betul-betul terperangah. Itu loh anak-anak. Nggak perlu fasilitas mewah. Nggak perlu. Nggak perlu rumah mewah. Pokoknya ada papa mama. Saudara, sejak hari itu saya kagum. Asal ada papa mama. Buat anak-anak itu enggak masalah. Di mana saja tinggal. Pokoknya ada papa mama. Saudara percaya enggak? Nah, izinkan saya membalik judul ini. Jadi, kalau ada di antara kita yang sudah sekian lama jadi Kristen, sudah sering dengar khotbah tentang berharap Tuhan, percaya Tuhan, janji-janji Tuhan. Tapi ada di antara saudara yang masih belum bisa klik gitu loh. Bisa mantap merasakan. Untuk berharap, untuk percaya. Maka hari ini saya mengatakan kalimat ini. Berarti selama ini saudara hanya mengetahui dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Bukan sebagai papa. Kalau hari ini semua kita bisa mengenal pencipta alam semesta. Itu papa. Karena itu diajarkan Tuhan Yesus. Maka semua kita tidak ada kesulitan untuk berharap kepada pribadi yang namanya papa. Oke, ini ada komen sebentar saya baca. Di dalam diri setiap ayah ada film negatifnya Tuhan. Ibu adalah proyektornya. Keren ini finish ya. Ayah ibu yang saling mengasihi di rumahnya akan terpampang jelas pribadi papa. Saya ulangi ya. Makasih finish dari Nabiri. Di dalam diri setiap ayah ada film negatifnya. Ya ini zaman dulu ya. Sebelum ada digital. Kalau mau cetak foto ada klisenya. Ya itu mesti dicetak. Ibu adalah proyektornya. Jadi kalau ayah ibu saling mengasihi di dalam rumah akan terpampang jelas gambar atau pribadi papa di surga. Puji Tuhan, terima kasih. Ya,
Jadi itulah Tuhan kita. Hanya dikenal lewat ayah ibu. Maka itu papa mama yang rajin bertengkar di rumah. Aduh kok nggak enak bener. Rajin kok bertengkar. Tapi ada bukan? Suami istri hobinya ribut aja. Di mana saja. Ngeri loh. Saya itu kalau dengar ada suami istri seperti itu. Langsung saya itu mikir. Kasihan anak-anaknya. Mereka menderita. Karena anak-anak itu kan gak minta untuk dilahirkan. Tapi kita sakiti di rumah. Maka itu saudara, ayo pulihkan hubungan kita suami istri dengan cara sederhana. Saling mengampuni. Gak cuma itu saja. Gak ada yang lain. Ampuni, ampuni. Kalau kita saling mengampuni. Dan selalu mengampuni ya suami istri, papa mama. Surga ada di keluarga kita. Capek loh ribut terus itu. Masa nggak bosan sih? Maaf saya berkata. Maka itu hari ini. Dalam pelajaran kita ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu Papa yang baik untuk kita semuanya. Nah kalau kita tahu Tuhan itu Papa yang baik buat kita semua. Maka kita percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kita itu sangat hebat. Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Itu sebabnya mulai hari ini kita mempercayai Dia di dalam segala keadaan sebagai Papa. Di mana ada Papa, semuanya rasa aman. Ada yang komen, benar, Papa saya selalu di rumah. Tetapi tidak adil terhadap anak-anaknya. Tuhan menolong ya. Mulai hari ini kita semuanya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, dari sekarang kamu di Kudus ya Fendi, Papa lupa. Percaya kepada Papa di surga seperti kita sedang naik pesawat. Kita berserah dan percaya kepada pilotnya. Iya, percaya pilotnya nggak akan aneh-aneh. Ya, jadi saudara, mulai hari ini, ayo Tuhan harus kita hadirkan sebagai ayah, Papa. Bentar, ini ada, saya nggak kenal siapa tapi saya baca dari Facebook saya. Tuhan Yesus hebat, nyata dan ajaib. Kami sangat bersyukur atas keajaibannya. Saya seorang janda miskin dari dua putraku, baby 98. Awal suamiku sakit meninggal 2000. Satu orang pun gak ada yang peduli. Sampai sekarang saya harus berjuang di luar negeri 24 apa ya? 24 tahun. Harus cari nafkah sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang hebat menolong aku. Puji Tuhan, haleluya. Dua putra datang semua. Datang dapat tugas semua menjadi mau mengabdi kepada negara. Saya masih di luar. Oke, semua karena kebaikan. Oh puji Tuhan, ini kesaksian yang hebat. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi untuk bisa berharap, bergantung, percaya mutlak kepada pencipta alam semesta. Ayo kenali Dia sebagai Papa. Kenali dulu. Nah ilustrasinya begini. Kalau ada satu keluarga, istrinya baru melahirkan, baru berapa jam, belum sehari. Coba, mungkin nggak? Maaf ini ya, ini ilustrasi yang nggak mungkin sih. Cuma untuk membayangkan, begitu jahatnya agama, maafkan saya. Ya, yang mempunyai konsep yang salah. Maaf. Nggak ada bapak segila apa di dunia ini. Kalau istrinya baru melahirkan 1-2 jam. Lalu si ayah berdiri di pinggir tempat tidur istrinya dan bayinya yang baru 2-3 jam itu. Lalu si ayah membawa sebuah map. Wah, isinya peraturan-peraturan. Ada 100 sekian puluh peraturan. Maka di pinggir tempat tidur si istri
dan bayi yang baru berapa jam itu, maka si ayah berkata, "Hai anakku, kamu lahir di keluarga ini. Nama papamu ini, nama keluarga kita, marga kita ini, nama ibumu ini. Dan kalau kamu jadi anak di keluarga ini, inilah peraturan harus kamu tahu. Nomor 1, begini. Terus nomor 70, nomor 140, nomor sekian, 100 berapa. Kira-kira saudara akan mikir apa kepada bapak ini? Anak baru lahir kok diberi peraturan-peraturan sampai sekian ratus. Memang gak akan ada. Tapi itu ada di dalam agama. Bayangkan kita belum dilahirkan, sudah diberi peraturan. Inilah peraturan agama kita. Nah, orang Surabaya punya kata jelek, ya lolo. Itu bahasa Surabaya. Artinya pelonga, pelongo. Artinya tola-toleh. Apa itu? Nggak ngerti. Belum lahir kok dikasih peraturan. Masih bayi kok dikasih peraturan. Tapi yang benar adalah ayah dan ibu bayi itu menyayangi anaknya. Dirawat baik-baik. Dijaga kesehatannya. Baik, Kesia, apa kabar? Senang sekali ini. Salam ya buat semua keluarga. Maka anak-anak yang dikasih dengan cukup, disayangi dengan cukup, dijaga, dirawat, dipelihara dengan cukup. Dalam pertumbuhannya, maka anak itu akan ngerti sendiri. Oh, ini peraturan di rumah papa mamaku. Mereka tidak ingin kalau aku begini. Mereka ingin kalau aku begitu. Nah, saudara, ini yang merusak. Ketika Tuhan dihadirkan sebagai Tuhan, yang bayangan kita jadi peraturan-peraturan. Maka itu hari ini, ayo semua kita mengenali dia sebagai Papa. Maka itu ketika anak-anak dari lahir, yang saya ulangi tadi, belum tentu anak kandungnya. Buat anak-anak itu nggak penting, anak kandung atau bukan. Pokoknya ada yang sayang aku. Ada yang mengasihi aku. Nggak peduli. Maaf, anjing saja. Kan sering dengar bukan cerita, baik langsung kita dengar dari teman kita, tetangga kita, anak kita, ataupun kita lihat di YouTube, ya, di cerita-cerita di sosial media. Anjing-anjing terlantar. Anjing-anjing yang ganas, galak karena sering disakiti. Tapi begitu ketemu satu pribadi atau satu keluarga yang sayang anjing itu berubah. Dari sakit-sakitan jadi sehat. Dari galak jadi manis. Bayangkan anjing saja tahu siapa yang mengasihinya. Apalagi anak orang. Maka hari ini kenali dia sebagai Papa. Maka itu Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 8. Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Panggil dia Papa mulai hari ini. Terserah, sudah memanggil dia Bapak, Ayah, Romo, Dedi, Papi. Terserah, apa yang enak buat saudara. Pokoknya dia itu Papa. Sumber segala kehidupan. Dia bisa peluk kita. Bisa. Dia bisa peluk kita. Kemarin saya baca satu kisah. Ya. Ini lagi viral. Saya lupa namanya. Tony Hung atau Long gitu ya. Penjahat. Punya 200 rumah kasino. Perusahaan judi. Punya sekian ratus rumah bordel prostitusi. Dia jadi germo. Dia punya sekian banyak pacar. Kurang apa? Suatu hari akhirnya ini di Hong Kong. Suatu hari kan dia ketangkap. Masuk penjara. Hukumannya berat. Nah, di penjara itu ada kunjungan. Ada seorang pendoa perempuan, saya lupa siapa namanya. Terus dekati dia nolak. Dia bilang, aku gak butuh Tuhan, aku gak butuh agama. Nah, satu saat anak Tuhan ini beri dia Alkitab. Dilempar.
Anak Tuhan itu senyum. Nggak apa-apa, nanti satu kali kamu butuh. Suatu malam dalam penjara itu, dia sudah nggak bisa tidur berminggu-minggu. Bukan hari. Berminggu-minggu nggak bisa tidur. Tiba-tiba dia ingat kata-kata anak Tuhan itu. Terus dalam kesaksiannya dia berkata, aku iseng manggil Tuhan sebagai Papa. Nah dalam cerita itu dia cuma minta, kalau betul engkau itu Tuhan yang adalah Papa, aku cuma minta satu, beri aku bisa tidur sekarang ini. Nah dalam kesaksian dia itu buat saya menangis. Oh Teddy Hung, Teddy, oh ya terima kasih Siuman. Ya coba ditayangkan ya, kemarin lagi viral itu. Teddy Hung, terima kasih. Nah dalam kesaksian itu, Teddy Hung ini belum sempat selesai ngomong. Hanya untuk ingin tidur. Tiba-tiba dia tertidur. Dan untuk pertama kali selama berminggu-minggu dia tidur nyenyak. Dan dia bangun pagi tanpa semalam itu terganggu. Dia kaget. Aku bisa tidur. Karena Papa yang hadir di hidupnya. Penjahat loh saudara. Nah dia ingat kata-kata pendoa anak Tuhan itu. Mau sampai kapan kamu merusak hidup orang? Mau sampai kapan kamu menghancurkan hidup orang? Dan dari kehancuran hidup orang-orang itu kamu dapat duitnya. Dan kamu nikmati. Waduh itu suara mengingatkan dia. Di situ dia bertobat saudara. Nah saya nggak tahu cerita kelanjutannya bagaimana. Saudara cari nanti ya Teddy Hung di Hong Kong itu. Ada lagi viral. Ya saya nggak tahu di mana kemarin, lupa saya. Nah itulah Papa yang baik. Maka itu saya ulangi lagi mulai hari ini. Jangan cari Tuhan di dalam peraturan atau agama apa saja. Ya. Konsep selama ini kalau kita mencari Tuhan di rumah ibadah, yaitu rumah ibadah sebetulnya kan adalah kita, bukan gedung gereja. Nah kalau kita ke rumah ibadah ya untuk bersekutulah, ketemu saudara-saudara, kita memuji Tuhan bersama-sama, saling menguatkan, gak apa-apa. Tapi luar biasa kalau Tuhan ketemu, menemui, kita mencari Tuhan ada di hidup Papa. Teddy Hung, Yohana. Itu ya. Oke, ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Ayo mulai hari ini bagi yang masih susah mempercayai Tuhan ya, sebagai untuk berharap, untuk enggak takut, untuk enggak gelisah, kenali dia sebagai Papa yang baik. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah anak-anak Papa yang baik, yang nurut. Pasti hidup ini akan luar biasa. Shalom untuk semuanya. Haleluya.